Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin saat sholat kita pernah melihat gerakan-gerakan sholat yang tampak aneh dan unik. Misalnya, ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapak yang menjaga anaknya dengan mengikatkan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut tetap sah sholatnya? Atau bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Yang perlu saudaraku ketahui terlebih dahulu dari gerakan sholat adalah ada gerakan yang diharuskan dan ada gerakan yang dianjurkan atau ditoleransi. Ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada juga gerakan yang sangat dilarang. Video ini akan menjelaskan satu persatu mengenai gerakan-gerakan tersebut, sehingga kita semua bisa memahami dan menghindari jika perlu, serta melaksanakan jika memang harus dilakukan. Gerakan pertama adalah gerakan yang diharuskan. Kalau untuk gerakan sholat yang diharuskan, mungkin saudaraku semuanya sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Gerakan kedua adalah gerakan yang dianjurkan, yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan shaf dalam sholat, merapikan shaf, dan mengisi kelompok-kelompok yang kosong. Hal ini mungkin sudah cukup dipahami. Lanjut ke gerakan ketiga, yaitu gerakan sholat yang diperbolehkan atau ditoleransi. Maksudnya adalah gerakan tubuh kita saat sholat karena ada keperluan. Salah satu contohnya adalah mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan dan sholatnya juga tetap sah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, beliau menggendong cucu tersebut, dan saat sujud, beliau meletakkannya. Jadi, hal semacam ini masih diperbolehkan karena sudah pernah dilakukan oleh Nabi dan sholatnya tetap sah. Selanjutnya, gerakan yang sebaiknya dihindari atau makruh jika dikerjakan. Maksudnya adalah gerakan dalam sholat meski sedikit tapi tidak ada keperluan. Contohnya, melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, masukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melirik HP yang sedang ada di bawah, dan gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat kita berkurang.
Dikarenakan tidak ada keperluan yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa ditunda. Gerakan terakhir adalah gerakan yang dilarang, maksudnya adalah gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Contohnya, gerakan untuk membetulkan posisi kopiah bagi laki-laki, membetulkan mukena bagi bagian kepala berulang-ulang. Bagi perempuan, gerakan merapikan surban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala berulang-ulang, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Dalam kalangan mazhab Syafi'iyah, definisi gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besaran. Misalnya, saat kulit kita terasa gatal, lalu kita menggaruk bagian yang gatal tersebut dengan satu jari, meskipun berkali-kali. Namun hal ini masih dianggap gerakan kecil. Namun jika kita menggaruk dengan kelima jari, maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar dan sholat kita menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu, ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat. Oleh karena itu, tumak ninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat. Khusyuklah dalam sholat, karena sholat merupakan jalan komunikasi kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan dalam sholat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.